Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan salah satu metode pengambilan keputusan, yaitu adalah AHP atau Analytical Hierarchy Process. Sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Tazi Federma dengan NIM 102012300204. Dan saya sendiri, Ezra Timothy Firdaus Purba dengan NIM 10201231233350. Saya Galuh Prayoga dengan NIM 1201220219. Saya Farah Faturrahman dengan NIM 12012200428. Saya Muhammad Ilham, NIM-nya 120123238. Nama saya Arya Garing Alifianto dengan NIM 12012224181. Baik, berikutnya kami akan memberitahu garis besar tentang sini. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu HAP secara deskripsinya, step by step AHP, ilustrasi kalkulasinya, serta software nanti. Oke, pertama kita bisa masuk ke dalam konsep dasar dan tahapan metode. Oke, Analytical Hierarchy Process atau HP adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria dikembangkan oleh Thomas Kawasaki pada tahun 1970. Multi kriteria berarti dia memiliki multiple tujuannya dan juga objektif-objektifnya. Metode ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, terutama ketika banyak kriteria dan beberapa alternatif pilihan. Jadi, AHP ini hanya bisa dilakukan jika sudah ada penentuan alternatif dan juga kriterianya. Untuk prinsip utama HAP adalah memecah masalah yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana dalam bentuk hierarki, sehingga setiap elemen dapat dibandingkan secara sistematis. Dalam metode ini, pengambilan keputusan akan melakukan perbandingan pasangan atau pairwise comparison antar kriteria maupun alternatif untuk menentukan tingkatan kepentingannya atau bobotnya. Dari proses tersebut, kemudian akan dihitung probabilitas menunjukkan seberapa penting untuk kriteria atau alternatif dibandingkan dengan yang lain. Keunggulan metode HP ini adalah dapat mengubah data kuantitatif dan kualitatif menjadi satu model pengambilan keputusan. Next. Nah, ini adalah struktur hierarkinya pada AHP ini. Jadi, karena konsep AHP ini ada struktur hierarki, dia pasti ada beberapa tingkatannya. Nah, di tingkatannya ada 3 tingkatan, yaitu overall objektif, kriteria, sama alternatif. Yang pertama, objektif atau goal yang tujuan utama itu untuk mencari tahu apa masalah yang ingin diselesaikan. Untuk kriteria sendiri adalah faktor-faktor yang menjadi alasan dasar dalam mengevaluasi keputusan, dan yang ketiga, alternatif atau pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mengisi masalah dalam hierarki pengambilan keputusan dapat lebih mudah memahami hubungan antara elemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam kasus kita nanti, contohnya objektif itu adalah menentukan lokasi gudang terbaik, kriterianya itu berarti permintaannya, jaraknya, dan biaya pengiriman, dan untuk alternatifnya itu nanti seperti kota Bandung, Semarang, atau Solo. Next. Nah, ini untuk mengetahui value dalam AHP-nya. Jadi, dalam AHP ini, setiap elemen memiliki tingkat kepentingan atau bobot nilai berbeda. Oleh karena itu, AHP menggunakan konsep pembandingan pemasangan atau pair comparison untuk menentukan seberapa penting satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Misalnya, kita membandingkan kriteria permintaan dan jarak tempuh, kemudian kita menentukan mana yang lebih penting dan seberapa besar tingkat kepentingannya. Di sini bisa dilihat kalau tiap angkanya itu memiliki arti, definisi, dan penjelasan sendiri. Satu itu misalnya objective value, dan 9 itu berarti value-nya paling ekstrim atau tidak, ini nilai yang paling tinggi. Nah, untuk nilai yang genap 2, 4, 6, 8 itu hanya dipakai jika ada kompromi yang diperlukan. Next. Nah, mungkin kita mulai sekarang ke step by step AHP. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah untuk menyusun hierarkinya. Ya, pasti ini kita sebelum memulai pada keputusan pasti ada tujuan dan masalah yang ingin diselesaikan. Lalu untuk proses elemen ini, tadi kita menggunakan metode pairwise comparison atau perbandingan pasangan untuk menentukan bobot yang diperlukan untuk setiap kriteria dan alternatif. Dan yang ketiga adalah sintesis prioritas, di mana setelah matriks pembandingan dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan sintesis untuk mendapatkan prioritas setiap elemen. Proses ini dilakukan dengan menghitung normalisasi matriks dan kemudian mencari prioritas vektor atau bobot rata setiap baris. Next, yaitu langkah selanjutnya adalah langkah 4, yaitu mensintesis timbangan dari perbandingan perpasangan untuk mendapatkan prioritas keseluruhan. Yaitu kita menjumlahkan nilai pada setiap kolom matrik, kemudian setiap nilai tersebut dibagi total
kolomnya untuk mendapatkan matriks yang ternormalisasi. Setelah itu kita jumlahkan nilainya di setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Itu lanjut ke step 5, yaitu mengukur konsistensi. Di tahap ini kita mengalihkan setiap kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama dan seterusnya. Kita jumlah setiap barisnya, lalu hasilnya dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersesuaian. Pada akhirnya hasil tersebut dijumlahkan dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai lambda maksimal. Next. Langkah selanjutnya, langkah ke-6, yaitu menghitung konsistensi indeks, yaitu dengan rumus konsistensi indeks sama dengan lambda maksimal dikurang n per n kurang 1. N merupakan jumlah dari elemen. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah mengukur CR atau konsistensi rasio. Rumusnya adalah konsistensi indeks dibagi random konsistensi indeks atau RI. Yang step selanjutnya adalah cek konsistensi hierarki, di mana jika nilai rasio konsistensi CR kurang dari 1 atau kurang dari atau sama dengan 0,1, maka perhitungan kita nyatakan benar dan bisa diterima. Sebaliknya, kalau nilainya lebih dari 10%, berarti penilaian datanya kurang konsisten dan harus diperbaiki. Kemudian lanjut untuk contoh ilustrasi perhitungan atau contoh kasus, di mana sebuah perusahaan logistik sedang mempertimbangkan 3 lokasi potensial guna untuk mendirikan gudang distribusi untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Lokasi yang dipertimbangkan adalah Kota Bandung, Kota Semarang, dan Kota Solo. Dengan kriteria pemilihan lokasinya adalah permintaan, jarak tempuh, dan shipping cost. Manajemen perusahaan ingin menggunakan metode AHP untuk menentukan lokasi gudang yang paling optimal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya di sini merupakan ilustrasi perhitungan. Yang pertama, kita melakukan identifikasi masalah dan juga menyusun hierarkinya. Yang dimana goalnya itu menentukan lokasi gudang yang paling optimal dengan kriteria terdapat 3 permintaan, jarak tempuh, dan juga shipping cost dengan alternatif kota yaitu Kota Bandung, Kota Semarang, dan juga Kota Solo. Boleh di next. Lalu selanjutnya kita tentukan prioritas elemen dengan yang sudah dijelaskan tadi dengan kriteria-kriteria seperti permintaan, lalu ada jarak tempuh dan juga shipping cost. Yang dimana menurut responden R2 permintaan sedikit lebih penting daripada jarak tempuh itu sendiri. Boleh di next. Di sini terdapat 3 subkriteria. Yang pertama itu ada permintaan. Yang dimana permintaan ini membandingkan dari ketiga lokasi yaitu Kota Bandung, Kota Semarang, dan juga Kota Solo berdasarkan dari produknya. Lalu ada subkriteria jarak tempuh yang dimana membandingkan antara 3 kota tersebut dengan jarak tempuh distribusi ke pasar utamanya. Lalu terdapat subkriteria shipping cost yang dimana sama membandingkan dari ketiga kota tersebut dengan menghitung biaya pengiriman atau shipping cost itu sendiri. Boleh di next. Baik, izin melanjutkan. Jadi di sini merupakan ilustrasi perhitungan dari perbandingan kriteria yang sudah disusun sebelumnya. Di sini pada matriks ini digunakan untuk mencari tahu kriteria mana yang paling penting dari si perusahaan logistik untuk menentukan secara keseluruhan. Jadi di sini terdapat adanya kriteria antar permintaan, jarak tempuh, dan shipping cost dibandingkan dengan kolom permintaan, jarak tempuh dan juga shipping cost. Kemudian baris dan kolom ini diperoleh dari geomin yang sudah dihitung sebelumnya dan akan dilakukan normalisasi. Normalisasi berguna untuk menentukan permintaan yang akan dicari tahu jumlah yang maksimal, kemudian jarak tempuh yang ideal atau minimal, dan juga shipping cost yang optimal atau minimal. Kemudian di normalisasi ini akan diperoleh perbandingan antara permintaan,
jarak tempuh dan shipping cost yang berasal dari matriks perbandingan kriteria yang udah ditentukan di tabel berikut ini. Kemudian jumlah yang didapatkan dari hasil normalisasi akan diurutkan berdasarkan tingkat yang paling tinggi, kemudian akan menentukan priority factor yang didapat dari antar permintaan, jarak tempuh, dan shipping cost pada barisan tersebut. Kemudian setelah menentukan priority factor, kita akan mendapatkan matriks X priority, yang dimana matriks X priority ini akan diperoleh dari hasil antara permintaan, jarak tempuh, dan shipping cost yang tabel pertama, dan dikalikan secara transpose pada priority factor 0,58, 0,19, dan 0,23. Dan akan menghasilkan matriks X priority. Dan konsistensi merupakan konsistensi dari responden, yaitu R1 dan R2, akan menentukan apakah responden menentukan seberapa besar konsisten mereka menentukan tingkat kepentingan antar permintaan, jarak tempuh, dan juga shipping cost. 3,09, 3,03, dan 3,03 diperoleh dari matriks X priority dibagi dengan priority factor. Dan akan menghasilkan konsisten rasio atau CR, yaitu 0,04, yang artinya di bawah nilai 0,1. Artinya penilaian para responden termasuk konsisten dan juga bisa dibilang logis. Pada slide selanjutnya merupakan subkriteria permintaan, di mana permintaan merupakan kriteria pertama antar ketiga kota yang dibandingkan, yaitu Bandung, Semarang, dan juga Solo. Kemudian dilakukan normalisasi seperti hal sebelumnya, di mana kita akan menormalisasi permintaan yang masif ataupun banyak dari ketiga kota, yaitu kota Bandung, Semarang, dan Solo. Kemudian langkah yang sama didapatkan dari normalisasi, yaitu 0,65, 0,64, dan 0,66 diperoleh dari hasil subkriteria permintaan, di mana 1, 4, dan juga 3,4 dibagi dengan jumlah yang ada di sini, yaitu 1,54, 6,22, dan 5,28. Dan akan menghasilkan angka berikut. Kemudian dinormalisasi akan diperoleh hasil jumlah dari antar kota Bandung ke kota Bandung, Bandung ke Semarang, dan juga Bandung ke Solo, di mana jumlah akan mendapatkan hasil 1,95. Hal yang sama akan dilakukan pada kota Semarang dan juga kota Solo. Kemudian jumlah akan diperoleh seperti berikut, dan akan mendapatkan hasil priority factor yang akan diurutkan pada urutan yang terbesar. Kemudian akan mendapatkan hasil matriks X priority, ataupun akan melihat prioritas terbesar permintaan mana yang akan didahulukan. Kemudian setelah itu akan kita mendapatkan konsistensi hasil bagi antar matriks X priority dengan priority factor. Di sini kita mendapati bahwasanya CR yaitu 0, artinya 0 berada di bawah 0,1, yang artinya konsisten dan juga logis. Hal yang sama juga dilakukan pada subkriteria jarak tempuh, di mana antar kota Bandung, Semarang, dan Solo. Di sini dapat juga dilihat bahwasanya adanya angka diagonal yang selalu sama. Kenapa sama? Karena perbandingan antara kota Bandung dengan kota Bandung, Semarang dengan kota Semarang, dan Solo dengan Solo. Maka akan mendapatkan hasil yang sama besar, yaitu angka 1. Begitu juga jarak tempuh akan dinormalisasi, akan dicari jarak tempuh yang ideal ataupun jarak tempuh yang dekat ataupun minimal. Hal yang sama dilakukan pada ketiga kota, kota Bandung, Semarang, dan Solo, dan dijumlahkan akan mendapatkan hasil demikian, dan akan dihitung priority factor, dan juga akan mendapatkan hasil matriks X priority dan juga tingkat konsistensi. Dan di sini kita akan melihat bahwasanya konsistensi CR berada di angka 0,03, artinya nilainya logis dan juga konsisten. Hal yang sama dilakukan pada shipping cost ataupun biaya pengantaran, di mana matriks ini akan normalisasi dan mencari biaya yang termurah ataupun terkecil. Kemudian dilakukannya hasil penjumlahan dari normalisasi yang udah, dan dicari priority factor. Dan kemudian dicari matriks X priority, dan dilihat hasil konsistensi antara perbandingan matriks X priority dan juga priority factor. Konsisten yang didapat yaitu 0,03, yang artinya juga di bawah 0,1, artinya konsisten dan juga logis. Bisa dilanjut rekan saya.
Baik, pada priority ranking ini kita bisa melihat merupakan tahap akhir dari AHP, yaitu menggabungkan bobot kriteria dengan bobot alternatif untuk menentukan ranking lokasi terbaik. Jadi pada weight of kriteria bisa dilihat pada kriteria permintaan ada 0,58, jarak tempuh 0,19, shipping cost 0,23. Setelah itu ada juga perbandingan alternatif pada kriteria permintaan di Kota Bandung yaitu 0,65, Kota Semarang 0,16, Kota Solo yaitu 0,19. Dan bisa dilihat angka pada kriteria jarak tempuh dan shipping cost di masing-masing kota tersebut. Untuk perhitungan skor akhirnya jumlah Bandung itu bobot kriteria dikalikan dengan bobot alternatifnya. Misal di Kota Bandung 0,58 dikalikan 0,65, lalu 0,19 dikalikan 0,51 dan 0,23 dikalikan 0,16 dan hasilnya dijumlahkan semuanya ya. Pada Kota Bandung hasilnya 0,51 dan begitu pun selanjutnya pada Kota Semarang dan Kota Solo. Jadi Kota Bandung merupakan pilihan terbaik untuk lokasi gudang dengan nilai prioritas tertinggi yaitu 0,51 berdasarkan kombinasi yang telah ditentukan yaitu dari kriteria permintaan, jarak tempuh, dan shipping cost. Boleh dilanjut. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan codingannya. Oke, berikut merupakan codingan untuk dari contoh ilustrasi perhitungan AHP. Jadi pertama kita import library-nya dulu. Saya menggunakan NumPy sama Pandas. Nah, untuk di sel ini kita akan membuat modelnya. Sini RI itu adalah relativity intensity. Ini yang didapat dari Thomas Seti. Jadi ini adalah bobot RI untuk setiap matriks perbandingan. Kalau misalnya matriksnya 3x3 berarti kita gunain angkanya 0,58. Nah, kemudian kita definisikan dulu untuk dari rumusnya supaya nanti tinggal di calling, nggak perlu ditulis-tulis ulang. Pertama ini ngubah data list jadi array numerik, habis itu ini mengambil ukuran matriks. Terus ini ada juga rumus menjumlahkan kolom untuk mendapatkan di tabel normalisasi. Kemudian kita lakukan normalisasi di mana nanti matriksnya dibagi dengan jumlah kolom. Kemudian kita lakukan pembobotan. Kemudian nanti kita mencari hasil perkalian antara matriks dengan bobotnya. Setelah itu kita mencari lambda max, kemudian CI dan CR. Nah, kita langsung aja ke bagian sel ini. Di sini tuh kita akan menginput data. Datanya ini kita dapat dari masing-masing kriteria. Ini kan, ini didapat dari tabel responden, terkhusus yang nilai geomennya. Jadi di sini matriks kriteria ini kita masukkan, kemudian matriks permintaan juga kita masukkan sampai matriks shipping. Kita langsung lakukan perhitungan. Nah, di sini saya ambil contohnya aja di bagian matriks perbandingan yang untuk kriteria. Jadi kita masukkan dulu nilai geomennya untuk masing-masing kriteria. Kemudian kita normalisasi. Nah, cara lakukan normalisasinya tadi menggunakan rumus yang ini. Kita sum dulu jumlah kolomnya 1 ditambah 0,26 ditambah 0,5. Nah, kemudian baru kita normalisasi. Kita normalisasi matriks dibagi jumlah kolomnya. Jadi masing-masing matriks ini nanti 1 dibagi, ini kan kalau dijumlahkan hasilnya 1,76. Jadi 1 dibagi 1,76 akan menghasilkan nilai 0,57 dan seterusnya sampai 0,25. Nah, setelah itu kita akan lakukan penjumlahan secara baris. Ini yang nggak saya tampilkan. Kita langsung saja menghitung bobotnya. Nah, bobotnya ini nih kita penjumlahan per baris. Kemudian ini dibagi gitu. Nanti dapat hasilnya 0,58, 0,19, terus 0,23. Nah, di sini kan langsung masuk ke CR. Nah, sebenarnya ini ada perhitungan juga untuk yang prioritas, matriks prioritinya. Jadi ini bobot yang udah kita dapat itu nanti akan dikali masing-masing matriks ini. Jadi matriks 3x3 akan dikalikan matriks 1x3. Nanti akan menghasilkan matriks priority. Setelah itu nanti kita bisa menghitung konsistensi. Nah, konsistensi itu
dihitungnya kita menggunakan yang ini, matriks dikali dengan bobotnya. Nah, nanti untuk masing-masing konsistensi akan dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita akan menghitung lambda max-nya. Nah, contohnya itu di bagian, sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh teman saya, di bagian normalisasi, didapat nanti lambda max-nya adalah 3,05. Kemudian kita juga memerlukan, setelah itu kita menghitung nilai CI. Nah, itu lambda max. Nah, contohnya untuk yang matriks kriteria, lambda max-nya itu adalah 3,05. N-nya itu adalah sebanyak elemennya. Ini 3, berarti 3,05 dikurangin 3, dibagi 3 dikurangin 1. Jadi 0,05 dibagi dengan dibagi dengan 2. Nah, nanti hasilnya adalah 0,02 untuk nilai CI-nya. Nah, tadi kita gunakan nilai RI-nya adalah karena kita menggunakan matriks integral 3, jadi kita menggunakan nilai RI-nya itu 0,58. Nah, untuk rumus menghitung CR-nya itu adalah CI dibagi dengan RI. Nah, nanti dapat hasil nilai CR-nya adalah segini. Tadi untuk prasyaratnya adalah kalau misalnya dia terbilang konsisten jika dia kurang dari 0,1. Dan ini untuk semua matriks, mau dari itu kriterianya, terus di subnya untuk masing-masing lokasi, itu semua konsisten. CR-nya ini juga konsisten. Nah, ini juga konsisten. Nah, setelah itu kita akan lakukan yang priority ranking. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan bobot si kriterianya dengan masing-masing bobot alternatif gitu. Seperti yang teman saya sudah jelaskan. Nah, untuk hasil akhirnya setelah dilakukan pengalihan, alternatif yang terbaik untuk dipilih adalah yang Bandung dengan nilai skor akhirnya adalah 0,51. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.